Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Hirunisa Putri dari Pendidikan Matematika Dikde 2017 akan mempresentasikan hasil laporan magang 3 terbimbing saya di SMP Negeri 35 Medan. Baiklah, langsung saja. Kegiatan magang 3 yang saya laksanakan di SMP Negeri 35 ini bertujuan untuk membentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional mahasiswa sebagai calon pendidik. Program magang 3 ini juga bertujuan untuk memberikan pengalaman bagi calon guru dengan mengamati pelaksanaan pembelajaran oleh Pamong, mengembangkan perangkat pembelajaran sebagai acuan pelaksanaan pembelajaran di kelas dengan bimbingan guru Pamong. Dan yang saya lakukan di SMP Negeri 35 ini, kegiatannya adalah menelaah kurikulum dan menyusun RPP mata pelajaran yang relevan di bawah guru Pamong. Maksudnya ini adalah yang pertama kali saya lihat adalah menelaah kurikulum dan RPP menyusun RPP mata pelajaran yang relevan di bawah bimbingan guru Pamong. Yang kedua itu menyusun perangkat pembelajaran mata pelajaran yang relevan di bawah bimbingan guru Pamong. Lalu mengamati proses pembelajaran di kelas yang dilaksanakan guru mata pelajaran guru Pamong, melaksanakan pembelajaran di bawah bimbingan guru Pamong. Setelah itu melakukan remedial di bawah bimbingan guru Pamong. Melaksanakan kegiatan non mengajar di berbagai unit yang ada di sekolah, lalu melaksanakan kegiatan ekskul di bawah bimbingan guru Pamong. Yang terakhir menyusun laporan kegiatan bagi tim. Itulah yang saya lakukan di SMP Negeri 35 Medan. Dan saya juga akan menjelaskan manfaat program magang 3 ini. Manfaatnya adalah mendapatkan pemahaman, penghayatan, pengalaman di bidang manajemen dan kultur sekolah. Kita bisa mendapatkan pemahaman, penghayatan, pengalaman di bidang manajemen dan kultur sekolah. Kita juga mendapatkan pengalaman dan penghayatan melalui pengamatan kita terhadap proses pembelajaran di kelas. Suasana kelas, bagaimana mengelola kelas, mengajar dengan melihat situasi kelas, dan lain-lain. Memperoleh pengalaman juga tentang cara berpikir dan bekerja sehingga dapat memahami adanya keterkaitan ilmu dalam mengatasi permasalahan pendidikan yang ada di sekolah. Kita bisa tahu cara berpikir dan bekerja di dalam mengatasi permasalahan pendidikan yang ada di sekolah. Dan manfaatnya bagi sekolah adalah menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak sekolah, tempat magang dan guru. Yang kedua juga memperoleh kesempatan untuk ikut dan menyiapkan calon guru yang berdedikasi dan profesional. Dan manfaatnya bagi UNIMED adalah membangun sinergis antara sekolah dengan FMIPA dalam mempersiapkan lulusan yang bermutu. Lalu memperoleh umpan balik dari pelaksanaan program magang di sekolah guna mengembangkan kurikulum perguruan tinggi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Kita juga UNIMED juga dapat memperoleh berbagai sumber belajar di sekolah dan menemukan berbagai permasalahan yang ada di sekolah untuk dikembangkan menjadi penelitian pendidikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan informasi umum yang saya dapati di SMP Negeri 35 Medan. Yang pertama ada visi misi sekolah, yang kedua organisasi sekolah, yang ketiga sumber daya manusia di sekolah, yang keempat sarana dan prasarana, yang kelima prestasi sekolah dan kegiatan pendukung. Di visi dan misi sekolah, visi SMP Negeri 35 ini adalah menciptakan warga sekolah yang berbudaya serta menghasilkan warga sekolah yang berprestasi, berbudi pekerti, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adapun misinya antara lain menciptakan suasana lingkungan belajar yang kondusif, penegakan disiplin dengan sungguh-sungguh dalam rangka membentuk kepribadian siswa. Yang ketiga, pengelolaan KBM secara maksimal dan profesional, pemanfaatan perpustakaan dan laboratorium, dan mengaktifkan siswa dalam kegiatan ekskul
Di antaranya seperti Palang Merah Remaja, Pramuka, UKS, dan olahraga. Dan juga melaksanakan kegiatan keagamaan untuk membentuk pribadi yang berbudi pekerti dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adapun organisasi di sekolah SMP Negeri 35 ini adalah Paskibra, Pramuka, UKS, OSIS, olahraga, dan Palang Merah Remaja. Dan sumber daya manusia di SMP Negeri 35 ini adalah yang pertama data guru, pegawai, dan penunjang unit SMP Negeri 35 tahun pelajaran 2019-2020 di guru mata pelajaran laki-laki berjumlah 19 orang dan guru mata pelajaran yang perempuan berjumlah 32 orang. Dan guru bimbingan konseling yang berjenis perempuan berjumlah 4 orang, tata usaha perempuan berjumlah 4 orang, jadi total seluruhnya adalah 59 orang. Data siswa yang saya peroleh di SMP Negeri 35 Medan seluruhnya berjumlah 212 orang baik laki-laki dan perempuan, itu totalnya 212 orang tahun pelajaran 2019-2020. Dan sarana prasarananya yang saya peroleh itu terdapat terlampir di makalah laporan saya, dan saya tidak tampilkan di karena banyak. Itu ada kursi guru, meja siswa, dan antara lain semuanya bertotal 2013 buah, dan rata-rata berkeadaan baik. Oh iya, saya juga lupa memberitahukan kalau itu sarana dan prasarananya diantaranya ada instalasi air, jaringan listrik, lapangan upacara, aula parkir, akses jalan, dan ada juga wifi. Itu pun di kantor. Saya juga melihat prestasi sekolah di sekolah SMP Negeri 35 ini, dan kegiatan pendukungnya diantaranya itu ada salah satu piala bergilir juara umum Gebiar IT ke-9 di Mabibus. Lalu ada juara 1 LKBB tingkat penggalang Gebiar SMA MCA ke-4 Gudep. Dan juga di antaranya ada salah satu juara 1 lomba masak penggalang, juara 1 lomba anak burung penegak, dan banyak lagi. Sekitar ada 15 prestasi, daftar 15 prestasi sekolah di SMP Negeri. Itu adalah informasi yang saya dapatkan di SMP Negeri 35 Medan. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bab 3 kita sudah sampai di hasil kegiatan bab 3. Yang pertama, hasil kegiatannya itu adalah telaah kurikulum dan penyusunan RPP mata pelajaran di bawah bimbingan guru pamong. Berdasarkan hasil telaah yang kami peroleh adalah kurikulum yang digunakan mereka itu adalah kurikulum 2013 revisi yang berpedoman pada kesesuaian silabus dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Selain itu, dalam proses mengajar terbimbing di bawah bimbingan guru pamong, proses pembelajarannya juga sesuai dengan RPP yang telah disusun dari mulai awal masuk kegiatan pembelajaran sampai akhir penutupan proses pembelajaran. Guru pamong juga mengamati proses dalam menelaah dan mengetahui kurikulum di SMP Negeri 35 Medan, dan juga dalam penyusunan RPP mata pelajaran. Di dalam RPP matematika yang kami susun itu mengenai materi bangun persamaan garis singgung, persekutuan luar dan dalam, dan juga bangun ruang sisi datar yang gugus dan balok. Itu dia. Dan materinya itu sampai luas permukaan kubus dan balok. Selanjutnya, menyusun perangkat pembelajaran mata pelajaran yang relevan di bawah bimbingan guru pamong.
Pembuatan perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru matematika di SMP Negeri 35 itu disesuaikan dengan mata pelajaran yang akan diajarkan, yaitu yang diajarkan itu garis singgung, persekutuan lingkar, persekutuan dalam dan luar, unsur-unsur balok, dan luas permukaan kubus dan balok. Pendekatan yang digunakan juga memakai pendekatan saintifik, dan model RPP-nya itu discovery learning. Tujuan pendekatan saintifik ini dalam pembelajaran adalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, membentuk kemampuan dalam menyelesaikan masalah secara sistematik, juga menciptakan kondisi pembelajaran supaya peserta didik merasa bahwa belajar merupakan suatu kebutuhan. Melatih peserta didik dalam mengembangkan ide, juga meningkatkan hasil belajar peserta didik dan mengembangkan karakter siswa dalam proses pembelajaran. Proses penyusunan perangkat pembelajaran juga sistematis, dibimbing oleh guru pamong, terlaksana dengan baik dan sistematis sesuai dengan tahapan yang ada, sehingga guru mampu membuat perangkat pembelajaran dengan baik serta dipersiapkan sebelum melaksanakan pembelajaran. Media yang digunakan adalah media cetak, yaitu buku paket matematika kelas 8 SMP, kelas 8 oleh Kemendikbud. Selanjutnya di bagian mengamati proses pembelajaran di kelas yang dilaksanakan oleh guru mata pelajaran, yaitu hari pertama saya masuk di pemberangkatan hari Sabtu, saya lupa tanggalnya, itu pas pemberangkatan di SMP Negeri 35. Hari pertama itu kami juga sudah mulai mengamati guru pamong. Pada saat itu pas masuk kelas itu di kelas 85 kami mengamati guru pamong mengajar. Di awal kegiatan yang kami lihat itu, awal kegiatannya guru itu memotivasi peserta didik mengulang kembali pelajaran sebelumnya, dan di sini guru juga menanyakan tentang materi sebelumnya dan sejauh mana pemahaman siswa itu tentang materi tersebut. Kemudian guru dan siswa bersama-sama membahas 2 soal yang telah diberikan pada pertemuan sebelumnya, itu seperti PR. Yang kami lihat pada saat kegiatan intinya itu, guru juga menjelaskan materi pelajaran. Materinya itu yang diajarkan oleh guru pamong adalah menggambar garis singgung persekutuan luar, itu kegiatan intinya. Guru membimbing siswa menggunakan yang digunakan itu medianya adalah aplikasi GeoGebra untuk menggambar persamaan garis singgung persekutuan yang digunakan. Dan guru juga mengarahkan siswa dalam menggambar garis singgung persekutuan luar lewat GeoGebra aplikasi. Setelah itu juga setelah menjelaskan, guru juga berkeliling melihat hasil pekerjaan siswa yang digambar siswa itu sudah sesuai atau belum. Jika ada peserta didik yang belum paham, guru juga membantu siswa dalam menggambar dan mengarahkan siswa lagi dalam menggambar persamaan garis singgung materi itu. Setelah guru memberitahu siswa yang tidak tahu, setelah itu guru juga memberi pekerjaan rumah seperti PR pada siswa yang belum mengerti cara menggambar persamaan garis singgung tersebut. Dan di akhir kegiatan, guru bersama siswa menyimpulkan materi itu, yaitu menggambar persamaan garis singgung di akhir pelajaran, guru menyimpulkan
menggambarnya dan menunjukkan di mana panjang garis singgung tersebut. Lalu kemudian guru menutup pertemuan kelas dengan mengucapkan salam dan meninggalkan ruangan kelas tersebut. Selanjutnya melaksanakan pembelajaran di bawah bimbingan guru pamong. Pembelajaran di bawah bimbingan guru pamong itu dilakukan pada saat materi tentang menggambar garis singgung. Baru mahasiswa esoknya 2 hari, tepat setelah 2 hari itu baru mahasiswa melakukan praktek mengajar. Yang kami lakukan adalah di bawah bimbingan guru pamong itu terdiri dari persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kegiatan persiapan ini menyiapkan materi yang mau kami sampaikan. Kegiatan pelaksanaannya pada saat proses pembuatan RPP, dan kegiatan evaluasi dilaksanakan jika RPP yang telah dibuat kemudian dikonsultasikan. RPP-nya kegiatan ini maksudnya adalah kegiatan itu proses pembuatan RPP dan evaluasi pembuatan RPP, dan diadakan evaluasi itu dilakukan jika terdapat kesalahan dalam proses pembuatan RPP dan mendapat perbaikan dari hal-hal yang kami peroleh dalam melaksanakan pembelajaran di bawah bimbingan guru pamong ini. Mahasiswa mendapatkan berbagai pengalaman dalam merencanakan pembelajaran, membuat perangkat pembelajaran, menentukan metode yang cocok dalam melaksanakan pembelajaran, juga menentukan media mana yang cocok untuk materi tersebut yang akan diajarkan sampai melakukan penilaian. Mahasiswa juga dapat mengalami sendiri sebagai seorang guru gak hanya cukup menguasai materi, tetapi seorang guru itu harus bisa mengelola kelas dengan baik. Masing-masing mahasiswa melaksanakan pembelajaran secara bergantian di bawah bimbingan guru mata pelajaran. Saat melaksanakan pembelajaran secara bergantian, pada hari Senin di kelas pertama saya mendapati kelas 82. Jadi di situ saya sudah mulai praktek mengajar dibimbing oleh guru pamong. Itu tepatnya 2 SKS yang saya terangkan adalah materi. Kan kemarin itu materinya sebelumnya itu materinya menggambar garis singgung persekutuan luar dan dalam. Jadi saya ditugaskan untuk mengajar tentang materi menentukan panjang dari garis singgung persekutuan luar dan dalam. Itu yang saya terangkan. Saya juga lupa menjelasin materi pada saat pelaksanaan bergantian ini ada namanya praktek mengajar terbimbing dan ada juga praktek mandiri. Yang itulah saya bilang tadi, praktek mandiri ini saya di kelas 82 yang jumlah siswanya itu ada 30 orang, tapi pada saat itu yang datang 28 orang. Gua nggak hadir. Praktek terbimbing itu yang dibimbing oleh guru pamong bernama Pak Hafiz itu sebanyak 1 kali. Tapi kalau praktek mandiri itu sebanyak 25 jam pelajaran seterusnya. Dan saya mendapati hari Senin itu hari pertama itu 2 SKS. Sebelumnya kami juga membagi tugas di kelas. Kami mendapati 5 kelas, jadi saya dan teman saya itu mendapatkan 1 kelas 1 orang. Ada yang juga 1 kelas semua. Jadi gini, maksudnya 1 kelas itu ada Joshua, saya 81, si Joshua 81, saya Hairunisa Putri,
84 ini, satu yang mengajar dan yang 4 lagi melihat dan mengamankan pengelola kelas. Ini satu aja. Di praktek mengajar mandiri ini dilaksanakan selama 2 pertemuan. Dan materi yang diajarkan adalah bangun ruang sisi datar. Bangun ruang setelah saya mengajarkan persamaan garis singgung luar dan dalam sampai melakukan uraian, sudah siap itu saya pertemuan selanjutnya saya mengajarkan tentang bangun ruang sisi datar. Tapi tidak langsung menjelaskan bangun ruang sisi datar. Saya menjelaskan dulu tentang mengenal unsur-unsur bangun ruang sisi datar itu. Bangun ruang sisi datarnya adalah kubus dan balok. Jadi saya mengajarkan tentang bagaimana mengenal unsur-unsur kubus dan balok. Dan model yang saya gunakan itu modelnya discovery learning. Jadi metode belajarnya itu metode diskusi kelompok, dan saya juga membagi LKPD-nya satu kelompok satu LKPD. Itu sekitar berapa kelompok? 8 kelompok. Jadi saya membagi 8 kelompok, satu kelompok itu satu LKPD. Juga ketika satu kelompok satu LKPD, saya mengenalkan mereka sisik kubus, rusuk, apa itu bangun kubus, contoh-contoh bangun kubus. Pokoknya saya mempersiapkan dengan baik, insyaallah sebaik-baiknya. Diagonal sisi, diagonal bidang, sampai di akhir ujian itu saya akan praktek atau ujian praktek kan. Jadi ujian prakteknya sampai di luas permukaan kubus. Baloknya belum, tapi yang kemarin itu masih balok. Yang kedua, pas di ujian prakteknya mengenalkan mereka cara mencari luas permukaan kubus. Di proses selama pembelajaran di kelas itu, kegiatan awal itu yang saya awali dengan bagaimana guru masuk memulai pelajaran seperti biasa dengan menyapa dengan salam, memasuki ruangan dengan menyapa dengan salam, kemudian peserta didik memberikan salam hormat, setelah itu membaca doa sesuai dengan masing-masing. Setelah itu mengabsen kelas terlebih dahulu, mempersiapkan, mengeluarkan buku, mengeluarkan kelengkapan buku, menyiapkan materi pelajaran. Lalu di kegiatan inti saya mulai menjelaskan materi sebelumnya untuk mengulas kembali bagaimana pemahaman mereka terhadap materi sebelumnya, dan saya mulai ngetestin dengan soal-soal dulu belum masuk materi bangun ruang kubus, unsur kubus itu apa maksudnya itu. Jadi saya menjelaskan materi yang sebelumnya. Saya juga bertanya untuk bagaimana garis singgung, panjang garis singgung, persegi luar dan dalam, apa simbolnya dan apa rumusnya. Lalu saya tes dengan beberapa soal, cuma 2 soalnya sebagai referensi. Setelah itu baru saya menjelaskan, sudah mereka paham, baru saya menjelaskan tentang materi bangun ruang sisi datar, yaitu mengenal unsur-unsur dan balok. Seperti biasa saya bilang tadi, saya mengenalkan mereka dengan cara bagaimana apa itu contoh kubus, sisi kubus, rusuk kubus, diagonal sisi, diagonal bidang, itu pada balok. Itu saya jelaskan secara bersamaan dengan LKPD lebih mudah menjelaskan tentang unsur-unsur dan LKPD itu bagus. Semoga Bapak. Setelah menjelaskan itu, saya melakukan
lalu menutup pertemuan kelas dengan mengucapkan salam, setelah itu meninggalkan ruangan kelas. Seperti itu kira-kira saya berada di dalam kelas. Itu tadi proses pembelajaran, pelaksanaan mengajar di dalam kelas. Selanjutnya membimbing satu orang siswa pada kegiatan ekstrakurikuler di bawah bimbingan guru pamong. Maksudnya itu kami membimbing satu orang siswa pada kegiatan ekskul di bawah bimbingan guru pamong. Jadi pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 dan Sabtu tanggal 7 Maret 2020 setelah pulang sekolah, hal yang kami lakukan adalah membimbing kegiatan ekskul, yaitu ekskulnya paduan suara dan paskibra. Saat membimbing ekskul, kami peserta magang melatih siswa paduan suara dan paskibra, di mana peserta magang itu dibagi jadi dua tim. Jadi satu tim itu ada yang membimbing mengarahkan tentang paduan suara, yang satu tim lagi itu tentang paskibra. Juga 4 Maret 2020 jam 3, hal yang kami lakukan adalah menemani siswa untuk renang, kegiatan ekskul renang, di mana kegiatan ini masih diawasi, dipimpin langsung oleh pembina ekskul, yaitu salah satu guru olahraga, sehingga tugas dari peserta magang adalah menemani siswa dan memantau kegiatan siswa pada saat renang. Selanjutnya ini adalah foto dari kegiatan non mengajar unit di sekolah. Itu kegiatan ekskulnya. Yang di foto sebelah kiri itu pada saat kegiatan upacara, yaitu paskibra, mengatur paskibra untuk upacara hari Senin. Yang kegiatan kedua itu paduan suara. Di slide selanjutnya itu kegiatan ekskul juga, kegiatan ekskul paduan suara. Itu ada teman kami yang mengarahkan. Di slide selanjutnya itu ada kegiatan renang yang dilaksanakan pada hari Rabu. Selanjutnya refleksi dilaksanakan sebanyak beberapa kali selama mata kuliah magang 3, berlangsung dengan dosen pembimbing magang, yaitu Bapak Denny Haris, SSI IPB. Pertemuan pertama itu membahas mengenai hal apa saja yang dilakukan selama magang di sekolah. Pertemuan kedua itu berdiskusi tentang kendala-kendala yang dialami di sekolah selama mencari sekolah magang dan memberikan pengarahan serta solusi terhadap masalah yang dialami mahasiswa. Lalu pertemuan ketiga berdiskusi tentang perkembangan magang yang dilakukan, menyampaikan masalah yang dihadapi, serta membicarakan tentang perangkat pembelajaran yang sesuai. Tidak hanya itu juga, setiap hari kami akan melakukan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan selama di sekolah. Itu refleksi. Kesimpulan hasil laporan kegiatan magang 3 di SMP Negeri 35 adalah dari hasil mengajar terbimbing ini, kami melihat bahwa magang 3 ini bertujuan memantapkan kompetensi akademik kependidikan dan kompetensi akademik bidang studi, serta memantapkan kemampuan awal calon guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Mahasiswa melaksanakan proses kegiatan mengajar secara bergantian pada bidang studi matematika yang diampu oleh Bapak Dr. Andus Hafiz. Terdapat 25 jam les untuk setiap minggunya. Kelas-kelas yang kami masuki, yang kami ajari adalah 81 sampai 85. Mahasiswa juga ikut serta dalam kegiatan ekskul di sekolah. Ekskul ini berupa paskibra, pramuka, UKS, dan OSIS, olahraga, dan PMR. Mahasiswa magang 3 juga melaksanakan kegiatan mengajar seperti menjaga piket, ikut upacara bendera, dan memantau kegiatan ekskul siswa. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata dan sikap, apalagi model PowerPoint yang kurang berkenan di hati saudara sekalian. Terima kasih telah
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, tetap semangat.